Good morning kelas 11. Kembali lagi, kali ini kita akan mempelajari pembelajaran biologi di mana hari ini kita akan membahas mengenai organ tumbuhan. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas mengenai jaringan tumbuhan. Jadi setelah jaringan, kali ini kita akan membahas organ ya. Nah, ini organ tumbuhan sama halnya seperti makhluk hidup yang lain, itu terdiri dari organ. Seperti tubuhnya makhluk hidup manusia, maksud saya itu terdiri juga dari organ. Contohnya itu seperti jantung, seperti lambung, tangan, kaki, kepala, otak. Nah, itu merupakan organ penyusun tubuhnya si manusia kan gitu. Nah, demikian juga halnya pada si tumbuhan, juga tubuhnya itu terdiri dari organ-organ yang juga memiliki fungsi dan juga strukturnya masing-masing. Nah, di mana di sini nanti organnya itu ada beberapa. Yang pertama ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan juga ada biji. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama itu ada akar. Nah, di mana akar ini berdasarkan asalnya dia itu terbagi menjadi dua. Ada akar primer dan nanti yang kedua ada akar sekunder. Di mana akar primer itu adalah akar yang terbentuk dari kandung lembaga yang ada di biji gitu ya. Jadi terusannya si batang itu merupakan akar primer. Nah, selanjutnya ada akar sekunder. Kalau akar sekunder ini adalah cabang dari akar primer gitu ya. Atau untuk lebih jelasnya coba dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini jelas terlihat ada main roots sama lateral roots. Nah, yang main root itu adalah akar yang primer, sedangkan yang lateral root itu adalah akar yang sekunder. Jadi lateral terlihat jelas di situ merupakan cabang dari yang main root gitu ya. Next, ini adalah struktur bagian dalam tubuhnya si akar ya, itu ada terdiri dari endodermis, juga terdiri dari silinder pusat atau stele. Coba diamati pada gambar ini. Nah, di sini ini adalah irisan melintang dari si akar monokotil dan juga akar dikotil. Jadi yang mana itu endodermis? Nah, yang ini. Coba dilihat endodermis. Nah, lalu yang stele itu yang mana? Yang ini ada stele. Jadi di bagian endodermis dia itu dilengkapi oleh pita kaspari. Pita kaspari itu di mana? Dia ada di sini. Nah, si pita kaspari ini dilengkapi oleh zat kutikula atau lignin atau zat lilin. Jadi dia itu fungsinya itu mirip seperti epidermis yang juga dilengkapi oleh zat lilin ini. Jadi fungsi untuk mengurangi terjadinya penguapan kan gitu ya. Coba dilihat yang sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, itu untuk endodermis ya. Selanjutnya ada silinder pusat. Terdiri dari tiga, ada perisikel atau perikambium, ada silem dan juga ada floem. Nah, yang mana itu perisikel? Coba bisa diamati pada gambar ini. Nah, perisikel itu yang ini ya. Nah, ini perisikel. Jadi perisikel itu bagian dalamnya si endodermis. Perisikel ini tadi disebut juga dengan perikambium. Ada kambium di situ. Berarti juga dia mendukung terjadinya pelebaran atau perbesaran pada batangnya daun gitu ya. Nah, jadi di sini ada perisikel di bagian dalamnya si endodermis. Nah, selanjutnya di bagian si stele atau silinder pusat ini juga terdapat si pembuluh angkut yang ini ya. Jadi setiap tanaman itu punya polanya, tergantung dia dikotil atau monokotil. Nah, ini pola pada pembuluh angkut silem dan juga floem. Next, ini ada struktur batang. Seperti yang kita tahu, kamu pasti sudah kenal dengan batang. Batang itu adalah dia yang letaknya itu ada di permukaan tanah ya. Jadi batang itu mendukung tumbuhnya dari organ-organ tumbuhan yang lain. Contohnya itu dia sebagai tempat menempelnya daun, tempat menempelnya ranting, tempat menempelnya bunga, juga tempat menempelnya buah. Selain itu pada batang ini juga terjadi paling banyak aktivitas transportasi oleh jaringan vaskuler ya, atau jaringan pengangkut itu silem dan juga si floem. Nah, ini coba dilihat pada struktur batang. Jadi dia itu punya berbagai jenis tergantung dari jenisnya batang, itu batang monokotil atau batang dikotil. Nah, untuk bisa membedakan mana batang monokotil dan juga batang dikotil, coba diamati pada tabel berikut. Nah, jadi ciri-cirinya yang paling utama itu kalau dia pada batang yang dikotil itu biasanya batangnya bercabang. Contoh itu pada tanaman rambutan, pada tanaman durian itu merupakan batang yang dikotil. Berbeda dengan yang monokotil itu batangnya tidak punya cabang. Nah, tanaman apa yang nggak punya cabang batangnya?
Itu contohnya pada padi, pada jagung, pada pisang, pada kelapa. Nah, itu termasuk tanaman yang monokotil. Selain itu, perbedaan yang kedua, itu kalau pada tanaman dikotil, dia itu batangnya dilengkapi oleh jaringan kambium, di mana kambium ini dia itu menyebabkan perbesaran pada batangnya si tanaman. Itulah sebabnya makanya tanaman rambutan bila dibandingkan dengan jagung itu pasti jauh lebih besar tanaman rambutan ya. Kenapa? Karena rambutan itu punya kambium. Jadi setiap tahun dia itu batangnya itu akan semakin besar membentuk lingkar tahun. Berbeda dengan jagung, juga pisang, juga kelapa, itu biasanya dia itu mengalami pertumbuhan, jadi mengalami perbesaran juga, tetapi ketika dia tanamannya sudah dewasa, itu kamu tunggu sampai tua biasanya dia diameternya segitu-gitu aja. Kenapa dia nggak semakin besar? Karena dia nggak punya kambium gitu. Nah, selanjutnya bila kita lihat dari pembuluh angkutnya atau jaringan vaskulernya, itu pada tanaman dikotil dia itu jaringan vaskulernya teratur, jadi dia itu mengikuti perisikl atau stele ya. Berbeda dengan pada tanaman monokotil, dia itu pembuluh angkutnya itu berserak, tersebar. Jadi dia itu tidak mengikuti stele, tapi bukan berarti dia tidak punya stele. Stelenya ada kecil di tengah, tetapi pembuluh angkutnya itu tidak mengikut bentuk si stelenya, begitu. Itu dia perbedaannya, atau kamu bisa lihat pada gambar yang ini. Nah, pada gambar yang ini jelas terlihat yang mana monokotil, yang mana dikotil. Nah, ini dia pembuluh angkut yang saya kasih tanda. Nah, ini pembuluh angkut. Jadi yang ini namanya adalah jaringan vaskuler. Nah, seperti yang kamu lihat di sini dia letaknya itu kan berserak ya. Berarti ini adalah jenis yang monokotil. Berbeda dengan yang di sebelahnya nih. Ini adalah pembuluh angkut susunan xilem dan juga floem. Lalu terlihat jelas juga di sini ada kambiumnya. Berarti ini adalah jaringan yang dikotil. Oke, next selanjutnya ini pada daun. Nah, daun itu punya banyak bentuk. Coba dilihat pada gambar ini, dia itu punya banyak bentuk. Nah, untuk membedakan bentuk yang monokotil dengan yang dikotil, di situ ada bacaannya daun yang linear. Daun yang linear itu biasanya dia punya bentuk daun itu seperti pita. Nah, yang ini yang saya kasih tanda. Nah, ini adalah jenis daunnya tanaman yang monokotil ya. Jadi, yang bentuknya seperti pita, jagung, pandan, padi, pinang, kelapa, pisang yang bentuknya panjang-panjang seperti pita seperti itu adalah tanaman yang monokotil. Berbeda bila dia pertulangan daunnya menyirip, menjari, melengkung dan lain sebagainya. Yang lain-lainnya itu adalah termasuk yang untuk tanaman yang dikotil. Nah, jadi kalau pada daun ini saya buat irisan melintangnya, maka yang terlihat di bawah mikroskop adalah seperti gambar ini. Nah, yang digambar yang di bagian atas itu ada warna biru. Nah, itu adalah epidermis. Epidermisnya ada dua. Bila kamu amati di bagian yang bawah itu juga ada yang warna biru. Itu juga epidermis ya. Jadi karena ada dua, jadi lapisan atas dan lapisan bawahnya si daun itu dilengkapi oleh epidermis. Jadi ada epidermis atas, ada juga epidermis bawah. Nah, kalau dia yang ini adalah jaringan tiang. Lalu ada juga di sini jaringan bunga karang. Kemarin saya udah bahas jaringan tiang dan jaringan bunga karang ini termasuk dia jaringan parenkim. Dimana kemarin parenkim itu banyak kali jenisnya. Nah, salah satunya itu ada parenkim asimilasi kan. Asimilasi fungsinya untuk fotosintesis. Nah, parenkim asimilasi itulah dia jaringan tiang dan juga jaringan bunga karang. Jadi ada dua jenis dia ya. Nah, bedanya apa? Kalau dia pada jaringan tiang, dia itu susunan selnya rapat. Sedangkan kalau pada bunga karang, dia itu susunan selnya tidak rapat. Ada ruang antar sel itu sebagai tempatnya. Bisa tempat air, bisa juga tempat udara gitu. Nah, jadi kalau jaringan bunga karang selain untuk fotosintesis, dia juga bisa untuk penyimpanan. Berbeda dengan jaringan tiang, khusus untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya juga ada stomata nih di bagian bawah. Nah, sebenarnya stomata itu nggak cuma ada di bawah, di lapisan atasnya daun juga bisa juga ada stomata. Tetapi biasanya stomata itu paling banyak di bagian bawah daun. Next ada jaringan pengangkut, jaringan vaskuler, ada xilem dan floem. Ada lapisan kutikula, zat lilin, nggak cuma di bagian bawah, juga ada di bagian atas. Nah, selanjutnya itu ada bunga. Di sini bunga yang saya tunjukkan itu adalah bunga yang sempurna,
yaitu bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Nah, kenapa disebut sempurna? Karena dia sudah memiliki, bukan sempurna, lengkap. Kenapa disebut lengkap? Karena dia sudah memiliki dua alat kelamin sekaligus di dalam satu bunga. Jadi dalam satu bunga dia sudah punya putik dan juga benang sari. Seperti yang kita tahu, biasanya ketika putik itu kepala putik sudah dijatuhi oleh benang sari, biasanya situ sudah terjadi polinasi ya, atau penyerbukan, fertilisasi ya, peleburan gamet jantan dengan gamet betina kan gitu. Nah, setelah itu nanti dia akan turun ke bawah. Di bagian bawah dia itu ada yang punya yang namanya bakal buah. Di sini dia dilambangkan ada 4 nih. Jadi setelah terjadi penyerbukan di sini, jatuhlah di sini si benang sarinya. Saya buat di sini warna merah. Lalu nanti setelah terjadi penyerbukan, penyatuan gamet jantan dan betina itu nanti akan turun ke bawah. Nah, sampai di bawah ini dia nanti akan membentuk yang namanya buah gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis dari bunga ya, kelopak bunga. Ini dia jenis yang bunga majemuk ya. Jadi bunga majemuk itu bedakan di sini. Di sini dia itu satu tangkai hanya ada satu bunga. Kalau bunga yang majemuk dia itu satu tangkai terdiri dari banyak bunga gitu. Itu bedanya bunga majemuk sama bunga yang tunggal seperti ini. Nah, next. Selanjutnya itu ada buah. Nah, buah itu biasanya berasal dari bakal buah, walaupun ada juga nanti modifikasi. Masih ingat ya bakal buah itu yang mana? Yang ini. Nah, yang ini yang saya kasih tunjuk tanda panah. Nah, ini adalah bakal buah. Jadi tadi dilambangkan ada 4 ya. Nah, jadi buah itu banyak tipe. Kalau berdasarkan perkembangannya, ada buah tunggal, ada buah agregat, ada buah majemuk ganda. Buah tunggal itu dibentuk oleh satu bakal buah. Tadi yang di gambar bunga itu kan ada 4 bakal buahnya. Nah, jadi kalau dia hanya dibentuk dari satu bakal buah, itu termasuk buah tunggal. Contohnya itu adalah buah mangga. Yang kedua itu buah agregat, itu dibentuk oleh banyak bakal buah tapi masih dari satu bunga. Contohnya hibiscus tadi, ketika dia dibuahi semua bakal buah yang 4-4-nya itu, maka dia nanti akan menghasilkan buah yang jenisnya itu adalah agregat. Lalu ada buah majemuk atau buah ganda. Nah, buah majemuk dan buah ganda ini itu hanya bisa dibentuk oleh bunga yang majemuk juga gitu ya. Jadi kalau kamu bunganya nggak bunga majemuk, kalau kamu bunganya nggak bunga majemuk, itu nggak akan mungkin bisa menghasilkan buah yang majemuk gitu ya. Nah, next. Ini tadi ada tunggal, ada agregat, dan ada majemuk. Next, ini kalau dia berdasarkan kandungannya ada 2. Ada yang lunak, ada yang kering. Kalau yang lunak itu ketika dia membentuk daging buah ya, itu termasuk dia buah lunak. Kalau buah kering itu ketika dia lapisan terluarnya itu membentuk pelindung, bakal buahnya membentuk pelindung. Itu contohnya pada bagian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang panjang, bukan kacang panjang, kacang hijau. Nah, itu dia membentuk cangkang ya, bagian keras untuk pelindung. Nah, itu merupakan buah kering. Tapi kalau dia berdasarkan asalnya, ada 2 juga, ada buah sejati, ada buah semu. Kalau buah sejati itu buah yang memang terbentuk hanya dari bakal buah saja. Contoh buah mangga, buah alpukat, semangka, pepaya. Berbeda dengan buah semu. Buah semu juga terbentuk dari bakal buah, tetapi tidak hanya bakal buah. Ada bagian-bagian bunga lain yang ikut untuk membentuk buah ini. Contoh mungkin ada kelopaknya, ikut membentuk bagian dari buah. Ada juga dia contohnya dasar bunganya, ada juga dia mahkotanya dan lain sebagainya. Bisa putiknya, bisa benang sarinya gitu ya. Ketika itu ikut menyusun pembentukan suatu buah, maka disebut buah itu sebagai buah semu. Nah, ini contohnya. Yang pertama ini adalah buah tunggal, yang kedua ada buah agregat. Buah tunggal tadi dari satu bakal buah ya. Buah agregat tadi ada dari banyak bakal buah tapi masih dalam satu bunga. Ada buah majemuk itu dari banyak bunga gitu ya, berarti bunganya juga majemuk ini. Lalu ada buah sejati, itu murni dari bakal buah. Lalu ada buah semu, selain bakal buah dia itu dibantu oleh bagian-bagian bunga yang lain.
Nah, yang terakhir ini ada biji. Biji ini ada 3 bagian ya. Ada kulit biji, ada tali pusat, dan ada inti biji. Kita bahas satu persatu. Kulit biji ini berbeda, jenis tanamannya berbeda juga model kulit bijinya. Nah, jadi kalau dia pada tanaman Angiospermae dan juga tanaman Gymnospermae itu berbeda. Kalau Angiospermae itu adalah tanaman yang bijinya itu ditutupi oleh daging buah, kan gitu. Kalau Gymnospermae itu tanaman yang bijinya itu tidak ditutupi oleh daging buah. Jadi ketika kamu buka kulit, kamu langsung ketemu biji, itu berarti dia Gymnospermae ya. Contohnya itu adalah melinjo. Berbeda dengan Angiospermae, ketika kamu buka kulit masih ketemu daging buah. Setelah daging buahnya itu sudah habis, baru dia ketemu sama biji. Contohnya itu pada tanaman mangga ya. Ketika kamu buka kulitnya warna hijau, masih ketemu daging buahnya yang warna orange atau kuning kan. Nah, ketika dimakan itu daging buahnya baru ketemu sama bijinya, berarti dia yang Angiospermae. Nah, itu kalau dia pada Angiospermae, dia itu punya 2 lapis, ada lapis luar dan juga lapis dalam seperti selaput. Kalau dia Gymnospermae, dia itu punya 3 lapis. Selain lapis luar yang berdaging, dia itu juga punya lapisan tengah. Lapisan tengahnya itu biasanya dia keras ya, dan sifatnya itu dia berkayu. Lalu yang terakhir ada lapisan yang dalam, itu dia seperti selaput. Next, yang kedua ada tali pusat. Nah, tali pusat ini itu menghubungkan biji dengan papan biji, atau disebut juga ini dengan plasenta. Jadi supaya biji itu memiliki cadangan makanan oleh si tumbuhan, maka dia dilengkapi oleh plasenta sebagai saluran untuk pengiriman zat makanan itu, gitu ya. Tetapi ketika si bijinya itu nanti sudah matang, sudah masak, maka nanti biji itu akan melepaskan tali ini, sehingga nanti pada biji itu terlihat bekasnya yang disebut dengan hilum, atau kamu bisa lihat pada gambar. Nah, ini adalah hilum. Jadi hilum ini adalah bekas dari tali plasenta gitu ya. Next, yang selanjutnya ada inti biji. Inti biji ini adalah semua bagian dari dalam biji kecuali kulitnya tadi. Nah, ini gambar biji, semua bagiannya itu termasuk dia inti biji ya. Coba kita lihat. Jadi di bagian dalam ini kecuali kulitnya ini termasuk inti biji ini, sampai di sini ya. Kecuali kulitnya ini termasuk inti dari si biji. Nah, jadi inti biji itu termasuk dia kotiledon, termasuk juga dia embrio, termasuk juga dia cadangan makanan dan lain sebagainya, itu termasuk dia si inti biji. Oke. Demikian penjelasan saya pada hari ini mengenai organ tumbuhan. Bila ada yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan ke saya melalui Japri. Dan kalau sudah jelas, boleh silakan kamu tinggal tambahkan ke catatanmu, ambil bagian-bagian yang penting, dan setelah selesai silakan kumpulkan di Google Classroom. Oke, terima kasih, selamat pagi, salam sehat.